sendok udangnya. Kenapa kamu harus bohong? Pokoknya aku belum siap untuk nambah satu manusia lagi ke dunia ini. Dapur gua. Renov ini Mbak. Bohong, bener. Tuh, saya bawa laptop. Kolaborasi kita yang ketiga ya. Setelah susah sinyal, imperfect, delima met, ya keempat berarti ya ini ya. Iya untuk nulis, ya jadi untuk nulis keempat dan pastinya udah apa Ajis? Oh awe iya berantem. Oh gitu ya biar clickbait ya we ya. Ya oke. Jadi kamu tiap malam berantem oh enggak? Jadi pasti ada berantemnya. Cuman aku tuh ngerasa di film yang di skenario keempat ini Ernest sudah lebih banyak memberikan kesempatan untuk aku memberikan lebih banyak gitu. Jadi kalau mau dilihat memang tadi lumayan feminin ya sebenarnya ya filmnya ya gitu. Jadi ada banyak sisi pandangan dari perempuan gitu. Yang kalau dibandingin sama Cek Toko 11.1 itu sedikit sekali gitu kan. Jadi ya memang kolaborasinya menurut aku yang kali ini tuh kita lebih seimbang gitu intinya. Kalau yang dulu-dulu aku lebih banyak ngalah gitu kan. Kalau sekarang kalau menurut aku enggak nih gini ini worth fighting for gitu. Aku akan fight gitu. Kalau iya. Makin filmnya makin cewek gitu ya. Ini pernikahan kita semakin retak gitu ya. Berani nih bini gue gitu. Ya intinya kalau dalam kerjaan gitu sih udah mulai ada lebih banyak kesempatan, lebih banyak ruang yang diberikan buat aku sebagai co-writer untuk memasukkan unsur-unsur perempuan gitu. Ya. Jadi memang dari dulu juga ada pastinya, tapi kalau dulu tuh aku lebih banyak ngalah, lebih banyak kayak oh ya udahlah gitu nggak apa-apa gitu. Kalau sekarang nggak bisa gitu. Kadang sampai komedi pun dia akan nanya sama aku, ini gimana? Enggak, ini nggak bisa. Kita tuh udah mau bikin skenario yang ramah perempuan. Mewakili keluarga Erwin untuk melamar Natalie. Tapi kan adonan nggak bisa diajak ngobrol. Papa mendidik kamu biar jadi orang jujur. Boleh? Itu memang passionku. Sebenarnya kolaborasi pertama saya dengan Ernest Meira, kolaborasi pertama juga dengan Star Vision gitu. Jadi ya awalnya memang kita ada proses reading, pengenalan dulu gitu, mempelajari karakter, nonton ulang yang pertama gitu. Terus ya sebenarnya menurut aku yang paling penting adalah menyatukan chemistry kami sebagai pemain satu sama lain. Ketika udah banyak ngobrol, udah kenal, udah nyaman, itu pasti otomatis ketika di set dan mengeluarkan dialog-dialog itu akan lebih mudah gitu. Tapi berat gak sih berat Natalie kita kelihatannya kayak di situ ini berat banget. Karena semua tuh ada ini gitu di masing-masingnya. Kalau berat sih sebenarnya aku dimudahkan dengan skrip yang udah mengalir begitu enak gitu ya. Jadi dengan skrip yang udah matang itu otomatis mengurangi beban aku sebagai pemain. Udah tinggal ngikutin skenario, kemudian menggali ulang, memikirkan detail-detailnya ketika ngobrol dengan Ernest gitu. Kira-kira Natalie ini di sini begini tuh kenapa, ada background apa gitu ya. Setelah udah di proses reading selesai ya masuk set udah selesai. Gitu. Adonan nggak bisa diajak ngobrol. Papa mendidik kamu biar jadi orang jujur. Boleh? Itu memang passionku. Ada maling laptop? Iya juga. Tapi kan nanti bisa dimakan. Masih ada waktu buat ngobrol-ngobrol, buat cerita-cerita. Terus jadi pokoknya kita udah mempersiapkan diri gitu buat syutingnya. Dan waktu saat proses syuting bareng ada Om Yohan sama Tante Ayu, itu kita udah santai sih karena udah ada proses reading juga, jadi enak waktu udah di kamera. Jadi emang berprosesnya bareng-bareng terus gitu. Ada Ernest, ada Meira juga. Kita selalu sering diskusi gitu di satu ruangan yang sama. Dan Widur ini walaupun muda tapi dia sensitif banget sebagai aktor gitu. Jadi memang nggak pernah menutup diri untuk mengenal karakternya sendiri dan karakter orang lain gitu. Jadi enak banget main sama talent-talent muda yang reseptif gitu. Jadi sebenarnya kalau prosesnya ditanya gimana, mengalir dengan cukup mudah sih. Jadi kami kenalan dulu, berusaha untuk nyaman dengan satu sama lain, dan aku juga berusaha untuk jadi safe space buat dia di lokasi karena
karena ya masih di bawah umur kan. Ya. Dan kebenaran orang tuanya saya kenal. Hadir di sini juga. Hadir, kebetulan hadir. Jadi dan aku sedikit banyak juga selalu ngobrol sama Bu Widi gitu. Jadi Bu Duri gimana ya kira-kira, jadi nggak hanya sama Bu Duri juga. Ada maling laptop, Iya juga. tapi kan nanti bisa dimakan. Kalau anak kan nggak bisa dimakan. Setelah tokonya tutup, papamu kerja apa? Dia kayaknya tuh mau bikin tambak udang gitu deh. Keluarga kita. Apa ya, sesuatu yang menghantui lah. Kalau maksudnya menghantui, kalau disuruh bikin sequel tuh pasti Papa Ros berapa kali, ayo kita bikin. Terus aku selalu, aduh nanti kalau bikin sequel orang akan nonton lalu bagusan yang pertama gitu. Dan itu menghantui, rasanya itu umum ya, di semua sequel ada beban itu. Karena orang ketika nonton film pertama nggak punya ekspektasi, ketika nonton yang kedua udah punya ekspektasi sama film sebelumnya. Jadi baru bisa dibikin ketika kami sudah punya cerita yang menurut kami cukup kuat untuk membawa beban itu. Beban nama besar Cek Toko Sebelah itu, kita harus punya skenario yang cukup kuat. Karena bebannya besar sekali. Ketika dia cukup kuat, maka kita berani untuk menyajikan ke penonton. Jadi kalau ditanya kenapa baru sekarang, ya baru sekarang kami berdua punya keresahan pribadi yang kompatibel sama dunianya Cek Toko Sebelah, bicara soal anak dan orang tua. Anak kami yang besar sudah masuk SMP, sudah mulai memasuki fase-fase perubahan dalam hidupnya. Kami berdua mulai merasa, kok jadi orang tua semakin sulit ya gitu. Jadi itu yang tercermin di film ini, kira-kira gitu. Oke,